Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al adab, yang mereka telah melakukan kepada kalian dengan seburuk-buruk adab. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan anak-anak wanita kalian. Dan dalam yang demikian itu adalah bala ujian dari Rabb kalian yang Maha Agung. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kalian melihatnya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 49 dan juga 50 ini adalah awal cerita dari surah Al-Baqarah, dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi khitab ayat ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi Madinah bagaimana bapak-bapak mereka itu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin membuktikan bahwa Nabi SAW walaupun jaraknya jauh daripada Musa, tahu kisah Musa dan Bani Israel, padahal Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana Rasul bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu kalau bukan karena wahyu yang Allah wahyukan kepada dia? Dan ini sebagai penegas bahwa Rasul SAW adalah seorang nabi, dan orang-orang Yahudi tahu itu. Lagi di sini Nabi SAW membacakan ayat ini untuk mengingatkan nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada nenek moyang Yahudi yang ada di Madinah, maksudnya Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Siapa yang diselamatkan di sini? Musa dan Bani Israel. Min ali Fir'auna, dari pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, yang mereka memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk adab. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian dijadikan budak Fir'aun dan budak kaum Asbah. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu bala, ujian dari Rabb kalian azim, yang sangat besar. Jadi begini, ketika Fir'aun di masa Nabi Musa, jadi semua kisah Fir'aun yang ada dalam Al-Quran itu adalah bercerita Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu kan istilah bagi raja Mesir, sama dengan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Tuba bagi raja Yaman, Iskandar bagi raja Mesir. Maka Fir'aun pun istilah raja bagi raja Mesir. Yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun juga namanya, gelarnya. Tapi yang dimaksud Fir'aun di sini artinya Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang terkenal dan kononnya yang ditemukan jasadnya di lautan dan sekarang dimumikan, kemudian dijadikan wisata di Mesir ya, dimuseumkan, itu orang bisa melihat jasadnya Fir'aun. Konon katanya itulah Ramses yang kedua. Lah Fir'aun ini kisahnya
diawali dari mimpi. Jadi Fir'aun ini bermimpi, mimpinya aneh. Di dalam mimpinya itu ada api, yang api ini berasal dari Palestina, terus bergerak sampai ke Mesir. Ketika api itu sampai di Mesir, membakar seluruh negara Mesir. Negara kekuasaan Fir'aun terbakar dengan api itu. Anehnya, api itu tidak melahap perkampungan Bani Israel, perkampungan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mimpi itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Maka namanya seorang raja pasti punya apa yang disebut dengan penasehat spiritual namanya, atau bahasa kasarnya dukun. Mesti penguasa punya dukun itu untuk mempertahankan kekuasaannya kan, yang dijadikan istisyar, petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka paranormal, dukun-dukun, peramal-peramal di zaman Fir'aun ini sepakat, takwil mereka bahwa isyarat api yang berasal dari Palestina dan membakar seluruh perkampungan Fir'aun Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, bahwa akan ada bayi yang lahir dari turunan Bani Israel yang akan menggoyang kekuasaan Fir'aun. Sejak itulah dibuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Maka setiap hari tentara mengepung perkampungan Bani Israel. Setiap ada yang bayi lahir, ditengok kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Perempuan bantai. Setiap yang wanita yang hamil ditunggu kehamilannya, jangan sampai kecolongan. Ketika lahir dilihat kelaminnya, laki-laki bantai. Sampai akhirnya ukola Bani Israel, ukola orang-orang yang berakal dari lingkungan Fir'aun ini merasa khawatir. Karena bagaimanapun Mesir sangat berhajat dengan Bani Israel, karena Bani Israel ini diberikan kecerdasan masalahnya. Karena yang membangun Mesir itu adalah Bani Israel, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan keturunannya. Kalau seandainya mereka kemudian dibantai habis, tidak ada generasi, maka habislah Mesir. Sementara orang-orang Mesir sangat berhajat kepada Bani Israel. Maka dibuatlah aturan, setahun pembantaian, setahun dibiarkan hidup. Lah pada tahun dibiarkan hidup, lahirlah Nabi Allah Harun. Selamat Harun, karena tidak ada pembantaian. Kemudian tahun depannya ketika ada pembantaian, lahir pula Musa. Ketika itu ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahiran, disembunyikan. Sehingga karena was-was, maka Allah Subhanahu wa taala karena sudah mencalonkan Musa akan jadi nabi, mewahyukan kepada ibunya, mengilhamkan. Fa auhayna ila ummi Musa an alqi. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa supaya Musa itu diletakkan di sebuah tabut. Tabut itu kotak, dan kotak ini nanti akan menjadi kotak sakti. Karena nanti setelah Musa meninggal, kemudian jauh zamannya sampai kepada zaman Sulaiman, kemudian Daud, sampai kepada zamannya dan begitu seterusnya Talut, maka kotak itu jadi kotak rahmat. Siapapun yang perang bawa kotak itu pasti menang. Disebut dengan tabut. Makanya ketika Talut diangkat jadi raja, Bani Israel menolaknya. Masa orang miskin jadi raja? Banyak orang kaya. Tetapi Nabi Daniel yang ketika itu memilih Talut jadi raja, punya alasan lain, karena Talut itu punya tenaga, punya kecerdasan, dan punya kepemimpinan. Cuman dia miskin. Akhirnya kemudian malaikat Jibril mengambil tabut yang ada di tempat Jalut.
Kemudian diambil, diletakkan di rumah Talut. Baru Bani Israel yakin bahwa Talut bisa memimpin mereka. Kenapa? Karena punya tabut, punya kotak itu. Jadi nanti kotak itu ada sejarah sendiri. Intinya bahwa ibunya Nabi Musa disuruh meletakkan Musa kecil dalam kotak itu, tabut itu. Jadi waktunya nyusu, ditarik, disusui. Setelah disusui, dibiarkan hanyut. Begitu terus, ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan talinya putus. Ketika talinya putus, maka hanyutlah kotak itu di Sungai Nil. Kita beralih kepada istana Fir'aun. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak Fir'aun itu perempuan. Dan dia punya istri yang sangat dicintainya, namanya Asiyah bintu Muzahim. Fir'aun sangat cinta dengan Asiyah itu. Masalahnya anaknya tidak ada laki-laki, semua perempuan. Dari Asiyah bintu Muzahim itu. Lah Fir'aun ini ada anak perempuan sakit, tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, para tabib sudah angkat tangan, tidak bisa disembuhkan. Sampai seorang peramal meramalkan, kalau anak putrimu ingin sembuh, maka usaplah dengan kotak yang pertama kali dilempar ke Sungai Nil. Akhirnya ketika Asiyah bintu Muzahim berjalan di taman istana di samping Sungai Nil, melihat dari kejauhan ada kotak. Akhirnya kemudian Asiyah bintu Muzahim, yang namanya anaknya ingin sembuh, akhirnya kemudian merintahkan prajurit untuk mengambil kotak itu. Jangan-jangan kotak itu yang bisa menyembuhkan anaknya kan ini. Diseberanglah, diambil kotaknya. Ketika kotaknya sudah dapat, rupanya isinya bayi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah langsung berikan kasih sayang kepada hati Asiyah bintu Muzahim. Langsung jatuh cinta kepada bayi Musa ini. Akhirnya kemudian dalam kisah Israiliyat, diambillah ludahnya Musa, diusapkan ke penyakit anak putri Fir'aun, kemudian sembuh. Lah ketika Fir'aun mengetahui ada bayi laki-laki, marah dia. Jangan-jangan bayi yang dimimpikan itu maksudnya adalah bayi yang dalam kotak itu. Maka Fir'aun pun hampir-hampir membunuhnya. Tetapi Asiyah bintu Muzahim melarang dan mengatakan, jangan kau bunuh dia. Boleh jadi dia adalah qurratu ainin li walak. Boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Dan kita bisa jadikan anak ini sebagai anak angkat kita. Tapi Fir'aun mengatakan tidak, itu hanya untuk penyejuk matamu dan tidak mataku, katanya. Coba kalau seandainya Fir'aun mengatakan, ya itu petunjuk mataku dan mataku dapat hidayah dia. Tapi ketika dia mengatakan, ya petunjuk artinya itu penyejuk matamu tidak mataku, berarti Fir'aun tidak dapat hidayah. Tapi dari sini Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Musa kecil. Kemudian ketika Musa kemudian sudah di tangan Asiyah bintu Muzahim, masalahnya tidak mau menyusui. Wanita-wanita yang punya anak yang keluar air susunya itu tidak ada yang mau diminum oleh Musa kecil. Sampai akhirnya Asiyah bintu Muzahim membuat sayembara, siapapun wanita yang air susunya mau diminum oleh Musa, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Tersebarlah kabar ini sampai ke rumah ibunya Musa. Maka ibunya Musa mengutus saudari Musa, tolong cek, jangan-jangan bayi itu adalah bayi kita. Rupanya saudarinya Nabi Musa datang, rupanya betul. Kemudian ditawari bagaimana kalau seandainya disusui oleh seorang wanita, boleh jadi dia mau meminum air susunya. Ketika didatangkan ibunya Musa, hampir-hampir dia mengaku dia ibunya. Kalau bukan karena Allah, kemudian menahan lisannya untuk tidak cerita. Akhirnya disusui, mau pula dia, namanya ibunya. Akhirnya kemudian istrinya Fir'aun meminta agar
disusui selama 2 tahun di rumah ibunya Musa, kemudian dikembalikan setelah selesai masa susuan. Sejak itulah Musa hidup di istana Firaun. Ketika Musa sudah mulai bisa merangkak gitu ya, suatu ketika Firaun ini menggendong Nabi Musa. Tiba-tiba Musa menarik jenggot Firaun sampai tersungkur tuh Firaun itu. Oh, bayi punya kekuatan seperti orang dewasa. Seberapalah bayi itu narik janggut, ikhwan. Ini kayak orang dewasa, kayak punya tenaga. Sehingga Firaun kemudian, jangan-jangan bayi ini katanya yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Hampir-hampir akan terjadi pembunuhan kedua kalinya. Tapi Asiyah bintu Muzahim keburu mencegat dan mengatakan, jangan kau bunuh, itu bayi yang tidak berakal. Kalau engkau tidak percaya, buatlah ikhtibar, uji bayi ini. Akhirnya Fir'aun pun menguji bayi ini dengan meletakkan jamrah, arang yang sudah dibakar, yang berwarna merah itu, kemudian tamar kurma, kemudian disuruh milih. Anak bayi disuruh milih. Hampir-hampir anak bayi ini mengambil kurma. Kalau anak bayi ini mengambil kurma, berarti dia berakal. Berarti memang dia anak yang akan menumbangkan kekuasaan. Tapi kalau dia mengambil jamrah, mengambil arang yang berbara itu, berarti memang tidak berakal. Ketika dia mengarah ke kurma, maka datang Jibril kemudian mengarahkan ke jamrah. Akhirnya kemudian mengambil arang yang membara itu, kemudian dimakannya. Sebab itulah lisan Musa jadi pelat dan tidak fasih dalam bicara, sehingga dia diajarkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, ya Allah lepaskan ikatan ini. Susah, dia pelat masalahnya, tidak fasih. Makanya Allah menghina Musa, wala yakadu yubin, kau aja ngomong enggak beres katanya Firaun. Sampai dihina sama Firaun karena pelat lidahnya. Makanya dia meminta kepada Allah agar Harun dijadikan juru bicaranya dan diangkat menjadi nabi. Maka Allah kabulkan, diangkatlah Harun menjadi nabi dan menjadi juru bicara Musa, karena dia seorang yang orator, ahli diplomasi, baik bahasanya dan tidak pelat. Artinya Allah menyelamatkan Musa 2 kali di tangan Asiyah bintu Muzahim. Musa pun kemudian besar. Ketika dia besar, sudah dewasa, ada peristiwa ketika Musa sedang berjalan-jalan di gang-gang kota Mesir. Ada 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu keturunan Bani Israel, yang satu keturunan Asbat, keturunan kabilahnya Firaun. Musa memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Rupanya kebenaran ada di pihak Bani Israel. Ditolonglah anak muda dari Bani Israel. Kemudian terjadi perkelahian antara Musa dan anak muda dari kaum Asbat. Maka Musa pun tanpa sengaja akhirnya membunuh orang tersebut. Tanpa sengaja, bukan ada unsur kesengajaan. Sementara undang-undang Mesir sama dengan Islam, siapa membunuh kisos dibunuh. Maka Musa pun ketakutan sebagai manusia, karena belum dia akan jadi nabi masalahnya. Maka Musa pun dinasihati untuk lari dari Mesir. Maka larilah Musa ke Mesir, ke Madian. Kemudian Musa berjumpa dengan 2 wanita yang sedang mencari air. Kasihan karena ngantri di belakang laki-laki yang banyak. Akhirnya Musa menolong salah satu wanita tersebut mengambilkan air untuk kambing-kambingnya. Sebagai balasannya, maka Musa pun kemudian diantar ke rumah orang tua 2 wanita itu yang bernama Syuaib, bukan nabi, orang soleh. Akhirnya Musa pun diminta bekerja oleh anak putrinya. Bekerjalah Musa di rumah Syuaib, dan Syuaib orang Arab. Akhirnya Musa pun kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib di Madian, kemudian tinggal 10 tahun dan punya keturunan. Setelah 10 tahun dia menikah dengan orang Madian, maka Musa ingin kembali ke Mesir, ingin mengunjungi keluarganya. Berangkatlah Musa dari Madian menuju Mesir. Di tengah jalan gelap gulita, tengah malam, obornya Musa padam. Kemudian Musa dari kejauhan melihat ada api. Maka dia izin kepada istrinya dan keluarganya untuk mengambil api.
Setelah kemudian didekati api itu semakin dekat, semakin besar, semakin dekat, semakin besar. Rupanya api itu menyala di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohonnya tidak terbakar, apinya makin besar. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar. Anehlah Musa, mana mungkin pohon keluar api dan makin besar makin besar. Ketika sudah di depan api, tiba-tiba ada suara di balik api, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Ketika itu Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa, asaya, ini tongkatku, atawakkau ilaiha. Aku gunakan untuk bersandar, atau aku gunakan untuk memetik daun dan memberikan makan-makan kambing-kambing, ataupun untuk yang lain yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Ketika dilempar, tiba-tiba jadi ular, kagetlah gitu ya. Yang selama ini tongkat dia bawa ke sana kemari, suruh dilempar, ketika dilempar jadi ular. Kemudian disuruh dipegang pula. Aduh, kan bingung tuh. Pegangnya, tongkatnya dilempar, tiba-tiba jadi ular. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, khudh, ambil katanya. Kan repot, antum pegang ular, pegang buntut, dipatuk kepala. Pegang kepala, main patuk kepalanya kan itu ya. Maka Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut. Jangan takut, ambil. Karena peristiwa ini akan terulang nanti. Ya. Nanti akan terulang. Bahwa peristiwa ini akan terulang lagi masalahnya. Akhirnya diambillah tongkat di ular itu, ketika dipegang buntutnya tiba-tiba kembali jadi tongkat. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tangan wahai Musa ke pesak. Masukkan ke pesaknya. Ketika dikeluarkan tiba-tiba kayak baterai ada cahayanya. Jadi tidak perlu lagi Musa pakai obor lagi ya. Cukup gini saja. Kalau antum ada cahaya di sini kan enak. Gitu ya. Kalau lagi cari kodok. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Dan Allah menugaskan agar Musa cepat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Pulanglah Musa ke Mesir. Kemudian pulang ke rumahnya, berjumpa dengan abangnya Harun. Kemudian dia mengajak kerjasama, didakwai Harun, masuklah ke agama Musa. Keluarganya masuk ke agama Musa. Akhirnya Harun pun didoakan oleh Musa agar menjadi nabi dan menjadi juru bicaranya. Berangkatlah dua orang ini menuju Firaun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, berdakwalah dengan cara yang lembut kepada Firaun. Mudah-mudahan dia sadar. Datanglah Musa kepada Firaun. Ketika sampai di sana Firaun tentu kenal siapa Musa. Namanya anak angkatnya, sudah lama hidup di istana. Ketika Musa mengajak Firaun ke dalam tauhid, Firaun malah istihza, mengolok-olok Nabi Musa. Kemudian mengingatkan dosa dia sewaktu dia pergi dari Mesir sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya Firaun. Tapi Musa membalik, engkau lebih kejam dariku. Berapa bayi yang kau bantai wahai Firaun? Aku hanya satu orang, itu pun tidak disengaja. Dari situlah kemudian Musa menunjukkan mujizatnya di hadapan Firaun. Dilemparnya tongkat itu jadi ular. Ketakutan Firaun itu. Kemudian dimasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya. Firaun ketakutan dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tetapi Firaun tidak habis akalnya. Akhirnya Firaun pun mengajak duel Musa dengan tukang-tukang sihir. Karena disangkanya oleh Firaun Musa punya sihir. Akhirnya ditentukan waktunya waktu duha. Maka Firaun pun kemudian mengundang 70.000 tukang sihir dari berbagai macam negeri. Tukang-tukang sihir yang luar biasa, yang bukan kaleng-kaleng, tukang sihir yang betul-betul tukang sihir, bukan dukung-dukung cabul, bukan. Memang tukang-tukang sihir yang didatangkan. Ketika kemudian berduel Musa dengan tukang-tukang sihir itu, maka kemudian Musa pun diperintahkan tukang-tukang sihir, alqiha, lempar, kata Musa, bal antum alqud, bal ulqu,
kalian saja yang lempar-lempar itu. Bala alqu, kemudian mereka pun melempar tambang tali, namanya sihir takhil. Jadi mereka menggunakan sihir takhil, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, seolah-olah benang, tali, tambang dihayalkan itu ular yang bergerak hendak menyerang Musa. Maka Musa pun kembali melemparkan tongkat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dua tongkat, jan dan thu'ban, kadang mengecil, kadang membesar. Jadi ularnya itu kadang kecil, kadang besar, kadang kecil, kadang besar, segesit ke sana kemari, memakan ular-ular kecil jelmaan daripada tambang dan tali-tali itu. Tukang-tukang sihir berusaha memantra-mantra. Masalahnya kan sihir takhil. Kalau sesama mereka, pamannya mereka melempar tali kemudian jadi ular, mungkin tukang sihir yang lainnya memantra-mantra, dilihatnya bukan ular, tali, kan begitu. Ketika mereka semua bermantra-mantra, menerawang ular yang dilempar Nabi Musa dari tongkatnya itu, tetap saja yang dilihat ular. Ya ndak ada tali kapal yang gede, enggak juga gitu. Tetap aja ular gitu ya. Berarti ini bukan sihir. Ini kekuatan lain. Dari situlah maka tukang sihir pun merasa bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Akhirnya mereka tobat semuanya. Mereka sujud. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Kalian kok beriman sebelum aku izinkan? Enak kali kalian gitu. Iman aja izin Fir'aun. Mereka mengatakan, iya, karena yang di hadapan kita adalah kebenaran. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk membunuh mereka. Dibantailah tukang-tukang sihir itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi para syuhada yang baik. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla, mereka masuk surga. Padahal tidak pernah beriman, hanya sujud satu kali kemudian mati syahid, masuk surga. Syahid, ya kan? Akhirnya kemudian Fir'aun pun geram. Musa pun kemudian bergegas datang kepada Bani Israel agar Bani Israel bersiaga untuk pergi dari Mesir. Karena ini sudah genting suasananya. Ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa dan Bani Israel akan bergerak meninggalkan Mesir, Fir'aun tidak terima. Maka Fir'aun pun mengejar Musa dan Bani Israel bersama pasukannya. Rupanya Allah takdirkan kesusul pula. Musa dan Bani Israel tidak bisa lari karena di hadapannya ada Laut Merah. Akhirnya bingung nih, di depan laut, di belakang pula tentara Fir'aun. Sehingga Bani Israel mengatakan, innala mudrakun, wahai Musa, kita sudah dikepung ini. Nggak bisa lari, mereka sudah lihat kita. Mau kemana kita? Tapi Musa dengan yakin mengatakan, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdi. Kebersamaan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dengan yakinnya Musa seperti itu. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, wa id faraqna bikumul bahra. Ceritanya di sini. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Dalam ayat yang lain, wadrib bi asakal bahra. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Tiba-tiba fanfalaqa. Tiba-tiba kemudian lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Akhirnya masing-masing jalan dilalui masing-masing kabilah. Sehingga kemudian mereka pun berhasil menyeberangi lautan yang cukup terjal dan jauh itu. Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, mukjizat Nabi Musa. Disangkanya jalan biasa. Diteroboslah oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan, Musa sudah berada di seberang sana. Di sini Allah mengatakan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian wahai Bani Israel menyaksikannya. Menyaksikan bagaimana mereka ditenggelamkan. Dan ini nikmat dari Allah, dan itu peristiwanya tepat pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram,
Makanya kenapa kita disunnahkan untuk puasa Asyura. Puasa yang pertama diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, puasa mengikuti Nabi kami Musa. Karena Musa berpuasa saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan di tanggal ini. Musa pun berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena alasan itu, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih berat menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itu Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa yang disebut dengan Yaumu Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ketika tahun kedua Hijriah, maka Allah turunkan syariat puasa Ramadan. Maka puasa Asyura dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah, dan Islam punya puasa wajib sendiri yang disebut dengan puasa Ramadan. Di sini nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada Bani Israel, bapak moyang kalian diselamatkan, ini nikmat. Dan itu diingatkan kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Masalahnya, sekali lagi Bani Israel ini umat yang degil. Jadi kalau antum degil itu antum kayak Bani Israel. Ya. Baru saja diselamatkan tuh, baru diselamatkan, bayangkan. Mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan tidak ditenggelamkan di lautan. Dan mereka menyaksikan bagaimana selama ini yang sudah membantai anak-anak laki-laki mereka dan budak mereka tenggelam di lautan. Mungkin bahasa kitanya kapok kowe katanya kan itu. Tenggelamkan. Kan begitu bahasa kita ya. Karena sudah menyakiti, tahu-tahu ditenggelamkan kayak antum didolimi orang. Asli disakiti saja. Tiba-tiba yang nyakiti antum di hadapan antum ketabrak motor mati. Kira-kira antum ngomong apa? Alhamdulillah. Kan gitu ya. Allah bayar cash katanya. Bani Israel melihat tuh bagaimana selama ini orang yang membantai keluarga mereka seperti itu. Baru saja diselamatkan. Tiba-tiba Bani Israel lewat di sebuah kampung. Kampung itu nyembah berhala patung anak sapi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa, stop ya Musa. Ada apa kata Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah katanya. Wahai Musa, jadikanlah berhala untuk kami seperti mereka. Baru diselamatkan minta berhala, kurang ajar nggak? Baru diselamatkan, dapat hidayah mengikuti Nabi Musa, mau sesat pula, mau jadi penyembah berhala lagi. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, yang bodoh, sudah diselamatkan mau syirik pula. Makanya ucapan Bani Israel ini menjadi alasan Nabi SAW ketika perang Hunain. Ketika Nabi SAW perang Hunain, kan banyak para sahabat yang baru masuk Islam ikut dalam perang Hunain, namanya akidahnya belum kokoh. Lewat pula mereka di sebuah pohon. Pohon itu terkenal di zaman jahiliyah pohon keramat. Pohon yang suka ditabaruki, diambil berkahnya. Jadi kalau mereka sebelum perang digantungkanlah pedang itu di pohon supaya ada energi masuk dari pohon itu dan pedangnya menjadi sakti dan bisa digunakan dan bisa menang dalam peperangan. Itu keyakinan orang jahiliyah. Samalah dengan orang-orang dulu, keris-keris gitu ya. Harus direndam berapa bunga? 7 bunga katanya. Dari bunga kuburan sampai bunga taman katanya. Harus direndam supaya sakti kan itu ya. Kalau orang jahiliyah tidak usah direndam, taruh aja di pohon itu beberapa hari nanti berkah. Jadi sahabat ini tiba-tiba berhenti depan pohon itu, kemudian mengatakan, ya Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu katanya, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya pohon kayak gitu. Jadi kalau kita perang kita ambil berkah dari situ. Oh, Nabi marahlah. Allahu Akbar. Innakum kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ucapan kalian persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa baru saja diselamatkan, mereka mengatakan, ya Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka.
orang-orang musyrik itu. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, sudah dapat hidayah mau syirik pula gitu. Jadi itulah Bani Israel, baru saja diselamatkan sudah syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi berbentuk patung dari emas itu setelahnya dan menjadi sesembahan selain daripada Allah. Wa antum zalimun, dan kalian berlaku zalim, dan tidak ada kezaliman yang zalim melebihi kesyirikan. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur, dan sungguh kami berikan kepada Musa Taurat dan juga mukjizat agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin membuat undang-undang untuk Bani Israel. Namanya kalau sudah orang ramai, tentu kalau tidak ada undang-undang yang menaungi mereka, suka-suka. Makanya di negeri kita ini aman karena ada polisi, ada tentara gitu ya, yang merupakan abdi negara. Ada undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Makanya di sebuah tempat daerah yang berkumpul orang ramai harus ada undang-undang. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan satu kitab sebagai undang-undang Bani Israel. Maka Allah janji agar Musa datang ke Bukit Sinai dan mengambil undang-undang itu berupa kitab Taurat. Berangkatlah Musa, meninggalkan ribuan Bani Israel, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Harun. Dia pun berangkat dengan 12 orang pilihan dia. Berangkatlah Musa dengan 12 orang pilihan ini menuju Bukit Tur untuk mengambil wahyu. Lah selama 40 malam Musa berpuasa. Ada yang mengatakan begitulah puasa zaman dulu malam hari. Kalau puasa kita kan siang hari. Itulah bedanya puasa kita dengan mereka. Jadi Musa berpuasa selama 30 hari. Setelah 30 hari, karena dia hendak berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir membatalkan puasanya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, karena bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Lalu khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Lanjutkan 10 hari lagi. Summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Disuruh melanjutkan 10 hari lagi biar sempurna 40 malam. Makanya disebut lailatan 40 malam. Kenapa tahu jumlah 40 malam? Kok enggak 40 siang? Karena yang bisa menghitung tanggal itu malam. Kalau siang enggak bisa menghitung tanggal. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Susah kita menentukan tanggal pakai matahari. Tapi kalau kita menentukan tanggal lewat bulan bisa. Ya kan? Orang-orang tua dulu gak kenal almanak, gak kenal penanggalan. Dia tengok bulan saja. Oh, tanggal 29 katanya. Tahu dia. Oh, ini awal bulan, tengah bulan, datang bulan katanya. Jadi orang-orang dulu tahu kan? Tanpa ada penanggalan. Cukup lewat nengok bulan saja orang sudah tahu. Makanya penanggalan dalam Islam itu disebut Qamariyah, bukan Syamsiyah. Qamariyah. Orang menentukan besok Ramadan bukan nengok matahari, nengok bulan. Matahari terbenam, bulan naik, dilihat waktu maghrib, hilalnya nampak atau tidak. Kalau nampak, besok Ramadan. Gitu ya. Jadi penentuan hari itu pakai bulan. Makanya disebut arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharan. Ya kan? Menggunakan lailah 40 malam. Orang dulu kan nggak ada tanggalan, kok tahu angka 40 dari mana? Dari bulan tadi, melihat bulan.
Ya kan? Orang tua-tua dulu mana ada kenal almanak itu. Mereka hanya kenal bulan saja. Tengok bulan, belum gajian, kenapa? Masih muda katanya. Jadi intinya bahwa bulan itu yang menentukan penanggalan. Maka disebut qamariyah. Arba'ina lailah. Ketika Musa sudah mendapatkan mandat Taurat, dan Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kau segera pulang wahai Musa. Ada apa ya Rabb? Bani Israel sudah disimpangkan Samiri. Samiri sudah buat ulah, membuat patung anak sapi dari emas. 70.000 Bani Israel sudah murtad katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kisah Musa, kembali kepada kisah Harun yang memegang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berangkat 40 malam, rupanya dimanfaatkan oleh orang namanya Samiri. Setiap umat itu ada munafiknya. Munafiknya di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Munafiknya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Samiri ini diberikan kelebihan oleh Allah, mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi ketika Samiri ini bersama Nabi Musa menyeberang lautan, ya, pas di belakang Nabi Musa, Samiri melihat kok Nabi Musa bersama orang yang menunggang kuda berwarna putih, dan seolah-olah dia memerintahkan kepada Musa. Kalau memang dia bagian dari Bani Israel, harusnya Musa yang perintahkan dia. Kenapa pula dia merintahkan Nabi Musa? Langsung instingnya mengatakan jangan-jangan di Jibril. Akhirnya dia titeni, dia lihat gitu ya, kuda-kuda Jibril itu, setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau. Setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau, langsung tumbuh hijau gitu. Makanya, dan ini tidak diperhatikan Bani Israel kecuali dia saja. Akhirnya setiap pijakan kuda itu yang langsung tumbuh rumput gitu, diambil bekasnya, kemudian disimpan tuh. Kemudian berjalan sampai ke tempat tujuan. Ketika Musa tidak ada, Bani Israel itu kan merasa bersalah, karena ketika mereka meninggalkan Mesir, sebagian mereka ada yang mencuri emas, emasnya kaum Firaun. Sehingga mereka bertanya kepada Harun, bagaimana hukum emas yang kami bawa ini? Kata Harun dan Musa, haram, lemparkan itu, jangan dibawa dalam safar kita, benda haram katanya. Dilemparkan emas-emas itu, karena dilemparkan, dikutip sama Samiri emas-emasnya, dapatlah satu karung. Ya kan? Akhirnya kemudian ketika tidak ada Musa, emas yang dikutip, yang dilempar Bani Israel itu akhirnya dicetak jadi patung anak sapi. Setelah jadi, tanah bekas pijakan kaki kuda itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Tiba-tiba bersuara dia, laku keluar, wah gitulah, bahasa sapi gimana tuh yang paham tuh. Langsung bersuara. Bani Israel dikagetkan dengan suara sapi. Kok ada patung sapi kok bisa bersuara? Sementara dulu Bani Israel ketika di Mesir mereka menyembah patung anak sapi juga. Akhirnya mulailah memori kesyirikannya muncul lagi. Balik lagi mereka menyembah anak sapi. Kata Musa, kata Samiri, wahai Bani Israel, Musa ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Lo Tuhannya ada di sini katanya. Sembah Tuhannya. Musa ngapain jauh-jauh, Tuhannya di sini? Akhirnya Bani Israel terpecah, ada yang menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan mereka, malah diancam mau dibunuh. Dan sebagian mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa enggak, maka kami tidak akan menyembah. Kalau Musa mengatakan tidak, kami tetap menyembah. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 70.000 yang menyembah patung anak sapi itu. Makanya ketika Musa datang dengan 12 orang itu, ini masalahnya ada dua tempat yang menyimpang. Satu, orang-orang jahil menyimpang menyembah patung anak sapi. Orang-orang yang ikut Musa, orang-orang cerdas, orang pilihannya pun buat kurang ajar juga. Ketika Musa membawa Taurat, kemudian ditampakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kenabianmu, sampai kau perlihatkan Tuhanmu dengan kedua mata kami, katanya. Yang ini kurang ajar, yang sana kurang ajar. Bani Israel ini memang. Yang pilihannya juga sama. Orang jahilnya juga sama tuh. Bani Israel. Akhirnya Allah kirim halilintar, mati semua. Tetapi Allah hidupkan kembali, nikmat Allah, dari mati hidup lagi. Ya. Sementara di sana, di tempat lain orang-orang jahilnya menyembah patung Samiri. Datang Musa marah kepada Harun, panggilnya Samiri. Akhirnya Musa mengusir Samiri,
Kemudian setelah itu Musa pun menghukum Bani Israel atas hukum Taurat dengan cara apa? Saling membunuh.